Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan ya dalam melakukan amal saleh, menegakkan sunnah Nabi SAW yang kata Nabi SAW, zamanus sabir, ya, zaman yang penuh dengan kesabaran akan datang kepada kita, akan datang kepada umat ini zaman yang penuh dengan kesabaran ketika seorang mengamalkan amalan sunnah maka kal qabid alal jamri, ya, panas seperti memegang bara api. Oleh karenanya seorang ya ketika dia mengetahui keutamaan sunnah-sunnah Nabi SAW, mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya terutama mendahulukan yang wajib, ya kemudian sunnah-sunnahnya, maka dia pun akan semangat ya melakukannya dalam sisa umurnya. Karena Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina sab'ina kullu yazul dzalik." Rawahu Tirmidzi. Hadisnya hasan. Ya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, yang sampai 70 sedikit. Oleh karenanya seorang ketika ingat kepada hadis Tolhah ya yang dia menanggung ya 3 orang sahabat yang masuk ke dalam Islam karena Nabi SAW bersabda, "Mayakfinihim," siapa yang membantuku untuk memenuhi kebutuhannya? Maka ya Tolhah berkata, "Ana ya Rasulullah," saya yang menanggung 3 orang tersebut. Maka yang 2 mati syahid, ya yang 1 mata ala firashihi, mati di atas ranjangnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, hadis ini disahihkan Syekh Albani. Ya, kemudian Tolhah melihatnya 3-tiganya di dalam mimpinya. Ya. Namun ajibnya orang yang meninggal di atas ranjangnya yaitu di barisan terdepan di dalam sorga. Semuanya masuk ke dalam sorga. Ya, maka ya resah, ya, merasa aneh. Maka dia pun mengatakan, Tolhah ataitu Nabi sallallahu wa dzakartu dzalika lahu. Aku pun datang kepada Nabi SAW mengutarakan apa yang ada pada gerangan 3 orang tersebut. Mengapa orang yang mati syahid dua-duanya ini berada di barisan belakang, namun orang yang mati di atas ranjangnya di barisan terdepan masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, ya ma'ankarta min dzalik, tidak ada yang kau ingkari dari hal yang demikian wahai Tolhah. Maka Nabi SAW bersabda, laisa afdala indallah, laisa ahadun afdala indallah min mu'min. Tidak ada seorang yang diagungkan, diangkat derajatnya, ya, utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang mukmin. Apa itu? Yakni ya yu'ammiru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilih. Yaitu orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan umur panjang tersebut untuk menjalankan sunnah. Ini semua amalan disebutkan dalam hadis ini, amalan sunnah. Yaitu dia memperbanyak tasbih, subhanallah, ya kan? Berzikir dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dia banyak bertakbir, dia banyak mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Ini semua amalan sunnah. Maka keutamaan mengerjakan sunnah Nabi SAW, ya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim." Jika engkau cinta kepada Allah, ya, maka ikutilah Nabi SAW. Maka niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian dan Allah cintai kalian. Maka siapa yang dia ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan apa yang telah diperintahkan Nabi SAW dalam perkara peribadatan. Ya, perkara ibadah. Baik, kita lanjutkan ya. Pembahasan kitab Min Ajabid Doa, keajaiban doa. Ya, sampai kepada pembahasan Al-Hajjaj, ya, wahasu an Anas radhiyallahu anhu. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat, pembantu Nabi SAW selama berapa? 10 tahun. Yang ketika Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim? Istri dari Tolhah, bapak sambungnya Anas. Ketika Ummu Sulaim ya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata ibunya Anas ini, "Anasun khadimuka." Anas ini adalah pembantumu wahai Nabi sallam.
Ud'ullaha lahu. Maka doakanlah untuknya. Doa kepada Allah untuk Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ingin dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bayangkan, ini pemimpin gubernur yang zalim, luar biasa, kejam, membunuhi para ulama. Ya, Anas bin Malik termasuk mau dibunuh. Padahal Nabi SAW berdoa ketika ibunya, dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, ketika ibunya ya menyerahkan Anas, mengatakan ini adalah Anas pembantu wahai Nabi SAW, doalah kepada Allah untuknya. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak-anaknya. Banyakkanlah hartanya dan anaknya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan doanya, wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Wa atil hayatahu, panjangkanlah umurnya. Maka Anas bin Malik di antara sahabat yang panjang umurnya. Yaitu berapa? 100 tahunan ya. Dan dia menyaksikan fitnah di zaman tabi'in. Panjang umurnya. Di antaranya fitnah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Kemudian apa? Waghfir lahu, ampunkan dosa-dosanya. Namun kendati demikian, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang yang jahat, ya, penguasa yang zalim, ingin membunuh sahabat yang mulia ini. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini di antara dari sekian banyak anak buah dari Abdul Malik bin Marwan. Kita ingat lagi, manjat ke atas. Ada, kita dulu pernah ceritakan dalam kitab Suwar min Hayati Tabi'in di pondok kita Imam Syafi'i ya. Kitab keajaiban para tabi'in. Itu ada cerita tentang Urwah bin Zubair. Di sana diceritakan tentang Abdul Malik bin Marwan. Ketika mereka berempat ini bersahabat, sahabat sejoli. Ya. Tabi'in, tampan-tampan, ahsanul asnad, keturunan yang bagus. Ya, para raja, yaitu di antara mereka ketika berada di rukun Yamani, mereka salah seorangnya berkata, utarakan cita-cita kalian. Maka diawali dengan Abdullah bin Zubair, 3 anaknya Zubair bin Awam, berarti keponakan Aisyah. Karena Zubair bin Awam menikahi Asma. Asma adalah salah satu dari saudari Aisyah, anaknya Abu Bakar Siddiq. 3 orang dari yang 4 ini semua keponakannya Aisyah. Anaknya anak Zubair bin Awam, hawari Nabi SAW. Maka ada seorang yang mengatakan, utarakan cita-cita kalian ini di sisi Ka'bah, di rukun Yamani, doa mustajab. Ayo berdoa dengan suara yang keras agar kita tahu cita-cita kalian. Diawali dengan Abdullah bin Zubair, kakaknya, mengatakan, ya, umniyati an amlikal Hijaz wa an analal khilafata. Aku ingin menguasai, menjadi khalifah di Hijaz. Hijaz itu daerah kekuasaan di antara yang di bawah Hijaz masuk ke kota Mekah, Madinah. Allah kabulkan doanya, jadi khalifah di Hijaz dia. Semua ini doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi doa yang kedua, yaitu Mus'ab bin Zubair, adiknya. Dia mengatakan, ya, ama ana an atamanna, ya, an amlikal Iraqain. Aku ingin menjadi khalifah di negeri Irak. 2 negeri Irak. Semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nantilah ada cerita langsung ke Hajjaj bin Yusuf, seperti ada hubungannya. Ya, kita ingat, biar kita ingat sejarah ya, sirah. Kemudian giliran Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, penguasa dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia. Dia berdoa, ya, idza antuma, ya, takna'an bidzaka, jika kalian puas dengan doa kalian, ingin hanya sekedar menjadi khalifah Hijaz, ingin sekedar menjadi khalifah Irak, aku enggak puas dengan keduanya. Ana amlikal arda kullahu, aku ingin menguasai dunia seluruhnya. Wah, ini cita-cita luar biasa, ingin menjadi khalifah dunia seluruhnya. Ba'da Muawiyah ibn Abi Sufyan, setelah menguasai Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena Muawiyah ini ya termasuk keturunannya ya Muawiyah. Karena Muawiyah ketika meninggal diganti oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah memerangi Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair yang mendirikan khalifah di Mekah, ya Hijaz, sehingga ya Yazid ketika Muawiyah meninggal, ya menguasai sebagaimana bapaknya khalifah, dia ingin mengirim pasukan memerangi Abdullah bin
Zubair namun meninggal terlebih dahulu. Ya, meninggal terlebih dahulu. Tiga-tiganya Allah kabulkan. Maka fasakata Urwah. Urwah diam ini. Dua saudaranya mengutarakan jadi khalifah. Temannya satu, Abdul Malik bin Marwan juga jadi khalifah. Fasakata Urwah. Urwah diam. Qalu, maka mereka berkata, anta madza tatamanna ya Urwah? Engkau kok diam wahai Urwah? Apa cita-citamu wahai Urwah? Ayo utarakan. Apa kata Urwah? Barakallahu lakum fima tamannaitum ya fi amri dunyakum. Semoga Allah memberkahi semua urusan kalian, cita-cita kalian yang urusannya dalam perkara dunia. Amma ana atamanna an akuna aliman. Adapun aku, kata Urwah, aku ingin menjadi orang yang alim, berilmu dan beramal dengan ilmuku. Ya'khudun nasu anni kitab rabbihim wa sunnata nabihim ya wa ahkama dinihim, dan manusia semuanya mengambil ilmu dariku, dari Alkitab dan sunnah Nabi sallam. Wa an afuza fil akhirati bi ridallah, dan aku kelak di akhirat sukses dengan ridhonya Allah, wa ahlu bi jannatih ya, dan aku dimasukkan dalam surga. Ingin jadi dai dia, subhanallah. Dia enggak cita-cita dunia, enggak. Dan semuanya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 4 asalnya ini persahabatan luar biasa, saling membunuh, bahkan sahabatnya terbunuh dari pasukannya karena sebab dunia. Bahaya dunia ini, Pak. Ya. Nabi sallallahu bersabda, "Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin," seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ya, ahabba ayyakuna wadiyan, dia pasti akan mencari lembah emas yang lainnya, enggak akan puas dapat dunia, ya. Wala yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man tabah, dan tidak ada yang menutup ya nafsu manusia ini kecuali tanah yang dimasukkan ke dalam mulutnya, yakni kematian. Artinya dapat ini, dia minta lagi yang lain. Dan Allah menerima taubatnya bagi siapa yang bertobat. Di antara sahabat ini, yang 3 ini, yang 4 ini sahabat luar biasa. Doa sama-sama, mengutarakan cita-cita sama-sama di rukun Yamani. Tapi 3-tiganya minta khalifah. Kecuali Urwah bin Zubair. Saling bunuh. Subhanallah. Di antara pas ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah Hijaz, kemudian yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin di Irak adalah saudaranya Mus'ab bin Zubair. Namun Abdul Malik bin Marwan ya memiliki pasukan yang besar karena turun-temurun dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian dia pun mengutus Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi memerangi Abdullah bin Zubair, sehingga Abdullah bin Zubair sahabatnya ini meskipun dia sembunyi di Ka'bah, di manjaniknya dibom. Manjanik itu apa ya, batu besar ketepel tapi batunya besar, dilemparkan ke Ka'bah mengenai Abdullah bin Zubair dan meninggal beliau ya, beliau sahabat korban dari dunia. Adapun demikian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya. Kita hanya menceritakan tentang perkara dunia luar biasa. Ya, persahabatan hancur karena dunia. Dan ini dipimpin oleh pasukannya bernama apa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Luar biasa jahatnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Semua ulama dibunuh, sampai muridnya Ibnu Abbas pun dibunuh. Siapa dia? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair lah orang yang terakhir dibunuhnya. Ketika dia mau dipenggal lehernya, dia berdoa kepada Allah. Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas. Dia pernah belajar sama Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia. Dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bahkan Anas bin Malik pun ingin dibunuhnya. Sahabat yang mulia, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in aja, pasti prioritas dibunuh. Maka dia berdoa, Allahumma la tusallituhu ahadan ba'di, ya Allah, ketika mau dipenggal nih, ya Allah jangan kau biarkan lagi kekuasaan, kemampuan Hajjaj bin Yusuf untuk membunuh seorang setelahku. Maka setelah itu selama 15 hari ya dia sakit kena doanya Sa'id bin Jubair, dengan disiksa Allah Subhanahu wa taala selama 15 hari ya, dengan panas yang tinggi ya, mengigau, kadang pingsan, kadang ya hilang pingsannya, teriak-teriak ya. Dan dia minta datangkan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ulama saat itu hidup. Dia minta datangkan Hasan al-Basri, dia merengek di hadapan Hasan al-Basri agar minta doa
kepada Allah untuk dia. Namun Hasan al-Basri nggak mau mendoakannya. Ini biasa ya, pemimpin yang luar biasa, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas ya tentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, dia hidup di zaman tabi'in yang bengis, yang membunuh para ulama. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dia mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadatsa Abdullah ibn Abban As-Saqafi. Saya pakai kacamata ya. Udah tua, Pak. Iya, sakit mata. Bismillah. Wah, ini enak nih, jelas. Wah, ini baru enak nih, insyaallah. Alhamdulillah ya. Hadatsa Abdullah bin Abban As-Saqafi qala wajjahani Al-Hajjaj ibnu Yusuf fi talabi Anas ibn Malik. Coba lihat kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj bin Yusuf diceritakan dari Abdullah bin Abban As-Saqafi, ya, dia mengatakan wajjahani, aku telah diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi fi talabi Anas bin Malik, untuk mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Luar biasa ya. Ini adalah salah seorang panglimanya, ya, panglima dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka fadhanantu annahu yatawari anhu fa'ataituhu ya bi khayli wa rajuli. Maka aku pun mengira bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sembunyi. Ternyata dia enggak sembunyi. Maka aku kerahkan bersama pasukanku, bala tentaraku yang diperintah oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk mencari Anas bin Malik. Aku mengira dia sembunyi, ketakutan. Ya. Maka faidha huwa jalisun ala babi darihi dan rijlaihi. Ternyata dia duduk di depan rumahnya menjulurkan kakinya. Jangan santai, luar biasa, sahabat yang mulia, nggak takut ya. Sama jin aja nggak takut sahabat itu, apalagi manusia. Ingat cerita Ubay bin Ka'ab ketemu jin umur 12 tahun nggak takut, apalagi manusia. Ketemu jin, apa dia bilang? Yang dibilang ajiniun au insin, kamu ini jin apa manusia? Bala ana jiniun, aku jin. Merangkak di rumahnya dengan 4 kaki. Assalamualaikum. Oh, dia salam, Pak. Farudda alaihi salam. Maka jin itu mengatakan, waalaikumsalam. Wih. Kalau kita udah lari nih. Apalagi manusia, para sahabat nggak takut sama jin. Karena tahu dibebani syariat sebagaimana manusia kena beban syariat. Apalagi manusia nggak takut. Boleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Ya. Fakultu lahu, maka aku katakan, utusan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kepada Anas bin Malik. Ajib al-amira, penuhi panggilan amir, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Faqala ayyul umara, pemimpin yang mana, kata Anas bin Malik. Pemimpin yang mana? Ya. Fakultu Abu Muhammad Al-Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kata siapa ini? Kata utusan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Faqala, dia berkata, ghairu ya muqtaris, ay ghairu mahzun. Muqtaris, tanpa sedih, tanpa bimbang, tanpa gelisah. Kadang-kadang kalau kita dipanggil oleh polisi datang ke rumah itu gelisah ya kan, sedih gitu ya, wah ini di penjara nih ya kan, padahal ngantar beras gitu ya. Pernah ada satu datang pakai mobil dinas, oh kaget, depan rumah parkirnya, insyaallah Pak RT, harus cari pakai mobil dinas, parat ya, 2 orang, ngantar beras. Alhamdulillah dapat beras ya kan. Yang gak enaknya itu pakai mobil dinas gitu nah. Saya pernah ngisi di satu aparat angkatan darat ya. Ustadz, saya jemput Ustadz. Pakai motor aja Pak? Enggak, pakai mobil angkatan. Wih, jangan. Bahaya nanti. Kita disangka apa nanti kan? Udah nggak usah, saya pakai motor aja. Itu ya. Nah itu dia, sekilas itu ya. Maka ghairu mahzun, dia nggak sedih. Coba lihat, luar biasa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, keimanan luar biasa. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti salaf. Ya, qad azzalahullahu, kata Anas bin Malik kepada utusan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang mau menangkapnya, entah di penjara, entah dibunuh ya. Allah telah menghinakannya. Luar biasa berani ya.
Allah telah menghinakannya karena memang ulama ini mendoakan buruk kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi karena kejahatannya. Ulama dibunuhin, bukan ustadz, ulama dibunuhin. Ya, ya, murid-muridnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'aro, ya, azallu, ma'aro azalla minhu. Aku, kata Anas bin Malik, tidak pernah melihat orang yang paling buruk, yang paling hina daripada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Woi, gagah dia. Ya. Tapi ini bukan dalil untuk menentang pemerintah, nggak boleh. Nentang pemerintah nggak boleh, Pak. Kata Said Ibnu Adi, qala, dia berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakauna ilaihi ya manalqa minal Hajjaj. Kata tabi'in ini, kami datang kepada Anas bin Malik mengadukan tentang kejahatan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabar kalian. Ya. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illadzi asyarru minhu. Kata Anas bin Malik, tidak ada zaman yang datang pada kalian maka setelahnya lebih buruk daripada zaman yang ada sekarang. Hatta talqa rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari. Kita ini salafi, Pak. Dituduh teroris. Boro-boro kita ngebom. Demo aja nggak boleh, Pak. Haram. Kok dituduh teroris? Ini manhaj salaf, subhanallah. Kita manhaj salaf nggak boleh demonstrasi, nggak boleh. Apalagi ngebom. Subhanallah. Ini diantara yang saya jelaskan ketika ya, menjadi saksi teroris. Alhamdulillah mereka paham. Ya, alhamdulillah mereka paham. Kita jelaskan manhaj salaf ini. Adapun ketika yang hadir, itu nggak semuanya manhaj salaf. Yang hadir orang-orang awam. Ya mungkin ada pemahaman teroris di sana, ya kita nggak tahu. Karena kajian kita umum. Ya, dijelaskan dari 4 mazhab. Adakah salah satu dari 4 mazhab ini dibolehkan kita untuk memberontak, bom bunuh diri? Nggak ada, la summa kallah, nggak ada. Dibalik-balik lagi, nggak ada. Memang keyakinan kita haram bom bunuh diri itu di negeri yang aman pemerintah kaum muslimin. Demo aja kita nggak boleh, Pak. Apalagi ngebom. La haula wala quwwata illa billah. Indah manhaj salaf ini. Sebagaimana Anas bin Malik pendahulu kita menganjurkan, padahal Hajjaj bin Yusuf itu membunuh kaum muslimin, membunuh para ulama. Bahkan sahabat Anas bin Malik ingin dibunuh. Apa fatwanya? Sabar kalian, gak boleh berontak. Ya. Tidak ada pemerintah yang lebih jahat daripada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka kalian harus lebih sabar. Itu dia. Subhanallah. Ada orang-orang ahlul bidah wal ahwa mengatakan, oh ini antek-anteknya pemerintah. La haula wala quwwata illa billah. Kita difitnah sana sini kanan kiri. Sabar. Karena memang menegakkan sunnah Nabi SAW itu kal qabid alal jamri, panas berat, Pak, seperti pegang berapi. Subhanallah, ini manhaj. Bahkan dalam sebuah hadis dalam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Bukhari, yaitu Nabi SAW bersabda, man kariha ila amirihi syai'an, siapa yang tidak suka kepada pemerintahnya sesuatu yang dia nggak suka, fal yasbir, kata Nabi SAW, hendaknya lah dia sabar. Fa innahu, kata Nabi SAW, man kharaja minas sultan shibron mata mitatan jahiliyatan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari pemerintahan yang memberontak, tidak suka dengan pemerintahan yang sah dalam hal yang tidak ma'ruf, ya. Siapa yang dia keluar dari pemerintahan yang sah, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Ini harus Bukhari Muslim. Gak boleh, Pak, kita. Para ulama menjelaskan sedikit dari peraturan pemerintah yang kita tidak suka masuk dalam hadis ini. Maka kita harus taat seluruhnya dalam perkara pemerintah yang sah dalam hal yang ma'ruf. Contoh, pakai helm. Jangan diganti helm dengan itu bukan helm. Kalau ada Pak polisi lihat melanggar peraturan, tangkap. Ya kan? Gak boleh.
Kasih peringatan karena ini untuk dirinya sendiri dan orang lain. Itu keselamatan. Ikutin aturan pemerintah, Pak. Pakai helm terutama nih. Pakai helm di kota terutama, ya kan, di kota gitu kan. Itu kan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pakai helm. SIM, urus SIM. Ya kan? Yang mengharamkan foto wajib ikut foto. Kalau enggak ada dapat SIM. Ya kan? Enggak bisa dia kalau mengharamkan foto ikut SIM. Enggak usah dia naik motor, naik sepeda aja tanpa SIM. Kan gitu. Nah, ini nikmatnya di atas sunnah Nabi SAW. Ikuti peraturan pemerintah. Sabar kata Nabi SAW. Anas bin Malik juga mengatakan, isbiru, sabar kalian. Nabi SAW lagi bersabda, falyasbir, sabar. Karena pemerintah yang zalim itu cerminan dari rakyatnya. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Jalla wa'ala firman surah Al-An'am ayat 129 ya, kalau salah ya, surah Al-An'am ya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dun ma kanu yaksibun. Allah menjadikan sebagian orang-orang zolim itu sebagai pemimpin dari orang-orang zolim. Kenapa Allah jadikan pemimpin zolim memerintah orang-orang zolim juga rakyatnya? Karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Jalla wa ala firman. Sabar, Pak. Ya, alhamdulillah masih bisa sholat, ini nikmat luar biasa. Taati peraturan pemerintah sebagaimana pendahulu kita. Rasulullah SAW dan sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, padahal mau dibunuh, tetap dia berfatwa, isbiru, sabar. Maka kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'annal aziza man 'azza bi ta'atillahi wadh-dhalil man dhalla bi ma'siyatillahi. Karena orang yang mulia itu dengan ketaatan kepada Allah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu di hadapan Hajjaj bin Yusuf yang mau memenggal lehernya. Dan kehinaan itu berada pada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ini. Ini sahabat yang mulia. Ya. Sahibuka qad bagha wa tagha wa ta'adda wa khalafa kitaballahi wa sunnatah. Temanmu itu, kata Anas bin Malik, ini mau ditangkap ini sama panglimanya. Temanmu itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, itu orang sungguh berlebih-lebihan. Dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Zolim. Ya. Tapi dia nggak demo ya. Dia berbicara dakwah. Ya. Wallahu la yantaqimu minhu. Allah akan membalas perbuatannya. Ya. Fakultu lahu. Maka aku katakan kepada Anas bin Malik, aksir anil kalam wajibil amir. Stop perkataanmu, diam-diam sudah stop. Penuhi panggilan amir. Amir, ya. Ini ada hadis yang di atas, ya, mitatal jahiliyah, siapa yang dia lepas dari pemerintahan, berontak, ya, bangkang, maka dia mati jahiliyah. Ini amir, bukan amir kelompok, ya. Ini amir apa? Amir resmi, presiden. Ya, bukan amir kelompok, bukan. Amir Yayasan Syafi'i, bukan. Amir resmi. Bukan amir kelompok, bukan. Amir pemerintah yang sah. Gitu ya. Maka jangan salah paham. Kadang-kadang orang salah paham dengan hadis ini sehingga dia memperkaya dirinya. Oh, saya amir, nggak boleh tanya-tanya dana yang sudah dapat masuk kepada saya. Suka-suka saya mau dipakai apa? Innalillahi wa raji'un. Ini kebodohan. Alhamdulillah ya kita bisa keluar dari pemahaman sesat tersebut, ya Allah, amin. Ya. Kemudian dia pun dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, Pak, itu sudah berhadapan sudah nih. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini nggak tanggung-tanggung. Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, murid Abu Hurairah, ya, bahkan pernah berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini membacakan Quran ini. Mau dipenggal ngadap ke sebelah barat dia baca Quran, ngadap sebelah timur dia baca Quran. Akhirnya suruh telungkupkan dia baca Quran juga. Allah di mana-mana. Maksudnya Allah di mana-mana ilmunya. Sujud di mana aja nggak masalah. Dipenggal lehernya. Luar biasa ya. Jolim luar biasa ini. Ya, penguasa yang membunuhin ya kaum muslimin. Maka ketika berhadapan dengannya, faqala,
ma'ana hatta hadara baina yadayil Hajjaj faqala lahu anta Anas ibnu Malik. Kata Hatim Yusuf, engkau Anas bin Malik ya? Ya. Qala na'am, iya. Saya Anas bin Malik, dengan beraninya. Qala wa mimma dzaka? Ada apa? Ya. Qala li annaka 'asin li rabbika. Langsung kata Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi, ya, antal ladzi tad'u alaina wa tasubbuna. Engkau yang mendoakan kami keburukan. Apa kata Anas bin Malik? Iya. Kenapa? Maka Anas bin Malik menyebutkan li annaka 'asin li rabbika wa khalafu li sunnati nabiyyika. Karena engkau bermaksiat kepada Allah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Oh, berarti boleh kita doakan keburukan, boleh, Pak. Sebagaimana cerita dalam Bukhari yang pemuda diutus oleh raja untuk mempelajari sihir, ya kan? Ketahuan dia belajar kepada orang yang alim, dia juga ke tempat tukang sihir, kemudian Allah kasih dia karomah, kemudian raja memerintahkan dia untuk dibunuh gitu ya, maka dia berdoa, Allahumma gfinihim masyi'ta. Nah, ini Pak, ini doa nih pakai ini. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukannya, ya Allah, sekendakmu. Allahumma gfinihim masyi'ta. Lindungilah aku ya Allah dari keburukannya. Cukupilah aku ya Allah dari mereka. Maksudnya apa? Lindungilah aku dari keburukannya, keburukan mereka ya Allah, sekendakmu. Maka dibawa ke lautan, Allah tenggelamkan seluruhnya dengan kapal-kapalnya, Allah selamatkan dia. Ya kan? 3 kali demikian. Iya, demikian ya. Boleh mendoakan keburukan, boleh. Ya. Kemudian kita lanjut sedikit dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga engkau apa? Wa ta'izu a'da Allah wa tadhillu awliya Allah, karena engkau itu memuliakan musuhnya Allah dan ya menghinakan wali-walinya Allah. Makanya sahabat-sahabat ya ingin dibunuh. Ya, ulama-ulama ingin dibunuh. Faqala lahu, dia berkata, atadri ma uridu an af'ala bika? Tahukah engkau wahai Anas apa yang aku ingin lakukan kepadamu? Ya. Qala la, aku enggak tahu yang gaib. Juga sahabat enggak tahu yang gaib. Makanya kalau ada orang berkata, hatimu ini seperti ini. Oh, ini dajjal. Pendusta. Pembantu Nabi, muridnya Nabi paling dekat nih, 10 tahun hidup sama Nabi satu rumah, enggak tahu isi hati orang, Pak. Kalau ada orang apapun namanya, pokoknya namanya, orang nggak normal ke apa gitu ya, tahu isi hati orang, ini kadzab, pendusta, dajjal. Ini pentingnya belajar manhaj, nggak tinggalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, enak di atas dalil. Ya. Kemudian faqala lahu atardi ma uridu an af'a. Ya, yang mengatakan sa'aktuluka syarraqatlah. Aku ingin membunuhmu wahai Anas bin Malik dengan pembunuhan yang sangat sadis, sangat ngeri, sangat kejam. Apa kata Anas bin Malik? Ya, law alimtu anna dzalika biyadika la'abattuka min dunillah. Kalau aku tahu ya, ruh itu berada di tanganmu, maksud gitu ya, maka aku pasti akan menyembahmu. Coba lihat Anas bin Malik ya. Kalau engkau bisa mencabut ruhnya orang dengan mudah, dengan kehendakmu, ya, kalau aku tahu, aku akan menyembahmu. Subhanallah. Wih, ini hadapan masalah biasa. Kenapa dia yakin seperti ini? Karena ada amalan yang dia lakukan, yang dia yakin dengan sabda Nabi SAW. Ya. Wa madzaka? Kenapa kata Hajjaj bin Yusuf? Kok engkau pede betul? Yang lain-lain pede tapi enggak sepede ente gitu. Maka dia mengatakan, Anas bin Malik, li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani du'aan. Ya. Ya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta mengajariku satu doa. Coba lihat, ya. Doa. Ya. Man da'a bihi fi kulli sabahin lam yakun li ahadin alaihi sabilun. Jika dia berdoa di waktu pagi, tidak ada jalan seorang pun mencelakakan dirinya. Wih, doa hebat ini, doa dari Nabi SAW. Dia, ya, wa qad da'autu bihi fi sabahi hadza. Dan aku sudah membaca doa itu di waktu pagi. Makanya pede betul dia. Meskipun yang dia hadapin adalah pembunuh.
Luar biasa, yang tidak segan-segan membunuh musuhnya. Aku udah baca doa itu, coba lihat. Antum kalau berdoa aja sama Allah nggak pede. Ya Allah, berilah aku istri yang cantik, ya kan? Istri yang solehah, ya kan? Tapi nggak pede, bisa kah ya? Kayaknya nggak mungkin dah, wajahku pas-pasan, dia bilang kan gitu. Dia nggak yakin sama doanya, padahal Nabi SAW bersabda apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu ketika berdoa harus diyakini dengan keyakinan Allah pengabul doa. Nah, keyakinan itu yang kita nggak ada kadang Pak ketika berdoa sama Allah. Ya Allah, aku punya masalah nih ya Allah, pekerjaan seterusnya, ya kan? Dia doa tapi nggak disertai keyakinan, ini yang kurang ini kita. Beda sama para sahabat Nabi SAW, yakin, ya kan? Aku sudah baca doa itu pada pagi hari ini. Faqala al-Hajjaj, alimnihi, ajarkan sama aku. Dia pengen, dia tahu dia jahat, tapi masih ada iman gitu kan. Dia muslim juga. Ayo ajarin sama aku gitu. Minta ajarin dia. Apa kata Anas bin Malik? Ma'azullahi an a'lamahu li ahadin ma dumta anta fil hayah. Aku berlindung kepada Allah. Kalau kita bilang apa? Kalau orang dulu bilang Pak, jangan bala ya. Enggak, itu naudzubillah min dzalik yang benar ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepadamu selagi engkau masih hidup, enggak ada, akan diajarkan. Ya. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi ya. Faqala Hajjaj, maka Hajjaj berkata kepada pengawal-pengawalnya, ya, para prajurit-prajuritnya, "Khallu sabilahu, beri dia jalan, keluarkan dia dari hadapanku, bebaskan dia." Subhanallah. Maka berkata, ya, faqala lahu Hajib. Hajib ini penjaga gitu ya, kesapamnya gitu ya. Berkata, "Ayyuhal amir, lana fi talabihi kadza wa kadza yawman hatta akhadnahu." Kita susah cari dia. Susah sampai ada di depan kita ini, ente mudah bebaskan. Ya, fa kaifa nukhalli sabilahu, bagaimana kita bebaskan begitu aja mudah? Faqala al-Hajjaj, maka Hajjaj berkata, laqad ra'aitu ala atiqaihi asadaini azimain, ya, fatihin afwahahuma. Aku, kata Hajjaj bin Yusuf, melihat di pundaknya kanan kirinya ada dua singa yang mulutnya menganga. Oh, luar biasa, yakinnya dia dengan doa Nabi SAW, Allah jaga dia Pak. Singa, ketakutan Hajjaj bin Yusuf, bebaskan dia. Ala kulli hal, intinya ya, kita yakin sama Allah Jalla wa Ala, ya kan? Allah sang pengabul doa ya. Maka jangan ragu berdoa kepada zat yang sang pengabul doa, penerima doa. Maka keyakinan itu ditumbuhkan dalam hati. Ya, mungkin karena sudah masuk waktu yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.